Perbandingan gelar AC Milan dengan Fiorentina, bak langit dan bumi. AC Milan akan menjalani pertandingan melawan Fiorentina. Partai ini merupakan satu dari 4 laga terakhir di Serie A 2021-2022. Partai AC Milan versus Fiorentina dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 Mei dini hari waktu Indonesia Barat bertempat di San Siro. AC Milan menjalani laga nanti sebagai bagian dari mengejar Scudetto Serie A. Sementara Fiorentina sedang berusaha mematangkan posisi untuk bisa masuk zona Liga Eropa. Bicara persaingan antara AC Milan dan Fiorentina, tidak afdol tanpa mengulik seberapa banyak prestasi yang sudah diraih. Apakah lebih banyak Rossoneri atau La Viola dari sisi koleksi trofi di lemari prestasi? Berikut disajikan perbandingan prestasi kedua tim, mulai Liga Domestik, Piala Domestik, kompetisi Eropa hingga kejuaraan dunia. Di Serie A, AC Milan unggul jauh atas Fiorentina. Rossoneri punya 18 trofi, sedangkan La Viola baru 2 kali menjadi juara. AC Milan juara Serie A pertama kali pada 1901 dan terakhir pada 2010-2011. Sementara 2 Scudetto Fiorentina diraih pada 1955-1956 dan 1968-1969. Untuk Serie B atau kompetisi kasta kedua Italia, Fiorentina sudah 5 kali menjadi kampiun. Sedangkan AC Milan saat bermain di level ini pernah jadi juara pada 1980-1981 dan 1982-1983. AC Milan sudah 5 kali menjadi juara Coppa Italia, masing-masing pada 1966-1967, 1971-1972, 1972-1973, 1976-1977, dan 2002-2003. Sementara Fiorentina lebih banyak dibandingkan AC Milan. La Viola sudah 6 kali menjuarai Coppa Italia, yaitu pada 1939, 1940, 1960, 1961, 1965, 1966, 1974, 1975, 1995, 1996, dan 2000-2001. Italia patut berbangga terhadap AC Milan karena klub ini paling banyak kedua dalam hal koleksi gelar juara Liga Champions. Milan hanya kalah dari Real Madrid. AC Milan sudah 7 kali menjuarai Liga Champions. Prestasi itu dicetak pada 1962, 1963, 1968, 1969, 1988, 1989, 1989, 1990. 1993, 1994, 2002, 2003, dan 2006-2007. AC Milan juga pernah menjadi kampiun Piala Winners pada 1967, 1968, dan 1972-1973. Bagaimana dengan Fiorentina? Prestasi terbaiknya adalah juara Piala Winners pada 1960-1961, untuk Liga Champions hanya runner-up pada 1956-1957. Di level dunia, AC Milan sudah 3 kali menjadi pemenang Piala Interkontinental pada 1969, 1989, dan 1990. Kemudian juara Piala Dunia Klub pada 2007. Sementara Fiorentina karena belum pernah juara di kompetisi Eropa level tertinggi, maka belum dapat kesempatan bermain tingkat dunia. Jadi prestasi dunia La Viola masih 0. Cari winger kanan, Milan pertimbangkan 2 pemain ini. Total Sport memberikan konfirmasi bahwa Asensio dari Los Blancos merupakan pilihan nomor 1 Rossoneri untuk memperkuat sayap kanan lini serang mereka. Namun ia tinggal selangkah lagi menunjuk Gesti Vote sebagai wakil barunya. Tim yang dipimpin oleh Jorge Mendes yang juga mengelola minat terhadap Rafael Leao, Renato Sanchez, dan juga Cristiano Ronaldo. Kontrak pemain internasional Spanyol tersebut bersama Madrid akan berakhir pada 2023 mendatang. Dan hingga ini ia belum menerima tawaran pembaharuan kontrak yang disodorkan padanya. Namun dengan agen barunya, negosiasi dengan raksasa Liga mungkin akan dimulai kembali dan kesepakatan bisa saja bakal dicapai. Il Diavolo tengah mengamati dengan minat yang besar dan menunggu untuk melihat perkembangan situasi tersebut. Sementara itu, mereka juga memiliki target alternatif, yakni Berardi dari Sassuolo. Dalam kedua skenario tersebut, manajemen klub harus berupaya mencapai kesepakatan terkait biaya transfer yang harus mereka bayar pada klub masing-masing. Baik Asensio maupun Berardi memiliki kualitas yang mumpuni yang bisa memulai sisi kanan lini serang Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Area tersebut merupakan salah satu yang menjadi perhatian manajemen mengingat pilihan winger kanan mereka belum memberikan jaminan yang diharapkan dalam hal produktivitas gol dan ancaman di depan gawang. Milan berharap segera rampungkan transfer Origi. Manajemen Rossoneri mengetahui betapa pentingnya memoles pilihan lini serang mereka pada musim panas mendatang dan lebih spesifiknya, area penyerang tengah mengingat di sana saat ini hanya memiliki Oliver Giroud, 35 tahun, dan Zlatan Ibrahimovic, 40 tahun, yang bisa diandalkan plus striker 18 tahun Marco Lazetic yang belum berpengalaman. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport,
Jelas bahwa Origi sangat dekat bergabung Milan dengan status bebas transfer jelang bergulirnya musim depan, mengingat ia akan meninggalkan Liverpool saat kontraknya berakhir pada penghujung musim ini. Kesepakatan terkait kontraknya telah dicapai beberapa waktu lalu dan yang tersisa hanya tinggal menyelesaikan beberapa detail sehingga pertemuan kemungkinan akan digelar paling awal pekan ini untuk merampungkan negosiasi yang sejatinya telah cukup lama digelar dengan para pemain internasional Belgia tersebut. Kedatangan striker 26 tahun tersebut tentunya akan memberikan suntikan kesegaran bagi lini serang Rossoneri sekaligus menambah kualitas tim mengingat usianya yang terbilang masih muda dan pengalamannya di panggung-panggung besar bersama The Reds dan tim nasional Belgia. Origi sendiri tampaknya sudah tidak sabar bergabung dengan Milan dan berharap bisa mendapatkan peran yang lebih besar mengingat selama membela Liverpool ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain rotasi. Pioli bakal andalkan 6 bintang Milan hadapi sisa musim ini. Rossoneri hanya memiliki 4 pertandingan tersisa yang perlu dimainkan pada musim ini dan saat ini tengah memimpin perburuan Scudetto. Karena itulah tekanan terhadap mereka cukup tinggi. Berkat kemenangan atas Lazio dan kekalahan Inter dari Bologna, Milan kini unggul 2 poin di puncak klasemen sementara Serie A dan memiliki segalanya di tangan mereka sendiri. Karena itulah pekan-pekan terakhir musim ini bakal sangat menarik. Sebagaimana dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, ada beberapa pemain yang bakal sedikit lebih banyak diandalkan oleh Pioli. Sandro Tonali, Rafael Leao, dan Oliver Giroud merupakan kunci paling penting yang dimiliki sang manajer setelah ketiganya menjadi starter tak tergantikan di skuad Rossoneri. Kendati demikian, ada pula beberapa nama pemain yang juga bakal diperhitungkan. Zlatan Ibrahimovic bisa jadi pemain kunci pada akhir-akhir musim ini dan ia pun sudah menunjukkan pentingnya perannya di klub setelah memberikan umpan gol krusial melawan Bianco Celeste. Hal yang sama pun juga berlaku bagi Ante Rebic yang memenangkan kembali hati para fans pasca sikapnya yang sangat dipertanyakan dalam kekalahan telak dari Nerazzurri di Coppa Italia. Terakhir, perjuangan Frank Kessie bakal semakin berat pada musim ini, namun tak ada yang meragukan ia merupakan salah satu pemain paling penting di skuad Milan. Meskipun masa depannya begitu diragukan.